السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, istiqamah, kesehatan dan kemerdekaan di dalam kehidupan kita, dan nikmatnya berzikir kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan Allah hidayah, petunjuk sampai akhir hayat menjelang kehidupan kita. Tidak lupa salawat serta salam terhatur kepada kedua hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para zuriat, para keluarga Rasulullah, orang-orang istiqomah mengikuti jejak langkah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, hari ini 25 Ramadan, banyak yang memberikan petunjuk bahwasanya 25 Ramadan apabila dimulai hari Selasa Ramadannya, kemudian 25 Ramadannya itu malamnya adalah malam Jumat, isyarat bahwasanya akan terjadinya Lailatul Qadar tadi malam. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan tadi malam, baik berupa sholat, kemudian zikir, baca Al-Quran, istighfar dan lain-lainnya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti bernilai selamat dapat 23 tahun kita melaksanakan. Para jemaah rahimakumullah, kemarin kita membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah yang mana Rasulullah belum bisa masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Karena apa? Karena para kaum kafir Quraisy melarang di tahun itu untuk kaum muslimin melaksanakan umrah, dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang menurut para sahabat itu merasa dirugikan, kecuali satu sahabat yang menegur, yaitu adalah Abu Bakar. Yang lain sempat kayak masam muhanya lawan Rasulullah, sehingga pada saat itu Rasulullah masuk ke dalam tenda beliau dan diberikan motivasi oleh Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah yang begitu cerdas. Kata Ummu Salamah, mulailah dia yang mulai melakukan korban. Jadi unta itu dikorbankan, Nabi kedua panggilan lagi, habis keluar tenda, habis itu sidin berkorban, kemudian sidin mencukur rambut, sehingga semua sahabat mengikutinya. Dan di saat itulah juga turun surah Al-Fath, yaitu surah kemenangan. Artinya apa? Tidak begitu lama lagi akan terjadi kemenangan di kaum muslimin, yaitu adalah ditandai dengan yang namanya Fathu Mekah. Kita lanjutkan. Di tahun berikutnya terjadi yang namanya perang. Di tahun ke-7 Hijriah ini ada yang namanya perang Khaybar. Adalah punya Khaybar Yahud. Jadi Khaybar ini adalah perang melawan orang-orang yang Yahudi. Khaybar ini terletak di sebelah utara kota Madinah. Rasulullah berangkat ke Khaybar untuk memerangi penduduk golongan Yahudi dari Bani Nazir yang sudah melakukan provokasi dan bersekutu, sehingga terjadinya yang semalam kita bahas itu adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq ini perang malaikat Allah menurunkan bantuannya berupa angin puting beliung sehingga porak-poranda 10.000 pasukan Ahzab. Ahzab itu adalah sekutu. Jadi dari Quraisy kerjasama dengan Bani
Quraisy, Nadir, suku Ghatafan bersatu untuk memerangi. Tapi saat itu ada ide yaitu yang namanya parit yang diusul oleh Salman Al-Farisi. Setelah orang-orang Islam sampai di sekitar benteng Khaybar, mereka lalu bertakbir, berdoa dan menggembarkan. Karena demikian Rasulullah bersabda kepada mereka, belas kasihanilah dirimu, yakni jangan kamu mengeraskan suaramu dalam berdoa, karena kamu tidak berdoa pada Tuhan yang tuli dan ghaib, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha dekat dan maha mendengar. Ini turunnya hadis melarang orang beroriak-oriak. Nah, untuk mempercepat kemenangan, Rasulullah bersama para sahabat memotong pohon-pohon kurma milik orang-orang Yahudi dan mengepung mereka selama 6 hari agar mereka mau menyerah. Nah, dalam hari ke-7 pada malam itu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, besok bendera perang akan saya serahkan pada seorang lelaki yang cintanya pada Allah dan Rasulnya, demikian pula sangat tinggi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar pada malam itu hampir tidak ada tidur karena berharap dia yang akan ditunjuk jadi pimpinan pasukan. Keesokan harinya Rasulullah menyerahkan bendera itu kepada Minantu Sidin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi karena Sayyidina Ali ini adalah orang yang begitu kuat, begitu perkasa dalam peperangan, selalu menang, baik duel lawan satu, kemudian memimpin pasukan. Tapi sebelum menerima tugas itu, Ali, sahabat Ali, beliau Sayyidina Ali itu menderita sakit mata, sehingga Rasulullah saat itu pun langsung mengobatinya dengan menyemburkan ludahnya pada kedua mata Sayyidina. Jadi pun kita jangan selalu ludah-ludah, kita tidak ada Nabi. Nah, jadi betapa luar biasanya Rasulullah itu keringat sidin, ludah sidin itu semuanya diperlukan oleh para sahabat. Nah, ini luar biasanya adalah Rasulullah. Mudah-mudahan kita karena bisa melihat sosok dan berdekat dengan Rasulullah di yaumil kiamat. Demi mendengar komando serbuan Sayyidina Ali, maka tentara Islam terus menyerbu hingga mencapai kemenangan yang hilang gemilang dan dapat menguasai seluruh Khaybar. Sesudah itu mengusir semua penduduknya, banyaklah harta rampasan. Nah, salah satu yang terbunuh di sini di dalam perang Khaybar ini adalah terbunuh yaitu Rasulullah mencerita. Yang ini akhirnya menjadi istri Rasulullah. Nah, Kinanah. Jadi Kinanah ini adalah pimpinan Khaybar. Jadi Kinanah bin Rabi Abu Al-Haqaiq ini adalah salah seorang pimpinan Khaybar, orang Yahudi yang terbunuh. Nah, saat itu istrinya Kinanah ini menjadi tawanan perang, dan Ummul Mukminin Safiyah ini adalah orang yang luar biasa cantik, makanya jadi cemburuan istri Rasulullah yang lain karena orangnya putih. Sidin ini keturunan Nabi Musa dari Yahudi. Jadi ada salah seorang istri Rasulullah yang dari Yahudi, tapi itu beliau dimerdekakan menjadi istri Rasulullah, dan beliau
waktu itu ditegur oleh Rasulullah setelah menikah, kenapa muka Sofiyah ini biru? Nah, jadi Rasulullah menegur kenapa muka ini biru. Jadi kemudian Sofiyah istri Rasulullah ini yang beliau baru nikahi pada saat perjalanan balik menuju Madinah, kata Sofiyah, beberapa hari yang lalu saya bermimpi kejatuhan bulan, didatangi bulan ke pangkuanku. Nah, itu adalah berarti isyarat bahwasanya beliau akan menjadi istri Rasulullah. Sehingga cerita mimpi itu diceritakannya kepada Kinanah tadi. Akhirnya dipukullah oleh Kinanah. Nah, jadi dipukul oleh Kinanah karena apa? Dia tahu bahwa isyarat mimpi itu bahwasanya Sofiyah ini akan menjadi kabar buruk buat Kinanah. Jadi sehingga matanya Ummul Mukminin Sofiyah ini biru membara. Nah, jadi itu ceritanya pada saat Sofiyah ditanya oleh Rasulullah saat sudah menjadi istri Rasul, kenapa sampai membiru muhasirin. Nah, dan Sofiyah ini memang orangnya sidin rendah. Jadi sampai Aisyah itu yang salah satunya Ummul Mukminin Aisyah itu sempat menyambat dia kan menunjuk hingga bahu aja gitu. Jadi memang ya itulah romantika juga di kehidupan Rasulullah. Nah, itu adalah cerita dari suku Khaybar. Kemudian setelah beliau menaklukkan Khaybar, Rasulullah minta agar kaum Yahudi di daerah yang namanya Fadak, yang lain malah orang budak lainnya, Fadak, untuk jual menyerah. Maka mereka lalu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah untuk menghindarkan pertumpahan darah dan melindungi hartanya. Setelah itu orang-orang Yahudi di Taima ini adalah tempat di pegunungan Hijaz dari negeri Syam. Maka dari arah negeri Syam, maka mereka mengadakan perjanjian berdamai dengan Rasulullah akan membayar pajak pada pemerintahan Islam. Rasulullah mengajak dengan hormat orang-orang Yahudi Wadil Qura, yaitu di daerah desa dekat Madinah, untuk tunduk kepada pemerintahan Islam. Jadi Rasulullah saat itu sudah memulai membentuk negara, membentuk pemerintahan Islam. Nah, itulah pentingnya juga adanya sebuah kepemimpinan. Salah satunya yang kita disuruh adalah taat kepada ulil amri, ya, kepada pemerintah. Jadi selama pemerintahan ini tidak melarang kita taat kepada Allah, maka tetap wajib kita taati. Termasuk kayak kita anak hari raya nih. Kita kalau kita merasa yakin dengan pemerintah yang ada ini, kita percayakan mereka. Nah, itu untuk sebagai hujjah kita nanti di hadapan Allah bahwasanya kita taat kepada ulil amri kita. Kemudian umat Islam terpaksa mengangkat senjata memerangi mereka. Nah, yang Wadil Qura tadi, kenapa? Karena melawan, memerangi umat Islam. Rasulullah kemudian memenangi peperangan ini bersama para sahabat. Kemudian adalah yang namanya ghanimah atau harta rampasan. Namun 50% dari hasil buminya dikembalikan untuk kepentingan mereka. Nah, itu adalah penaklukan para kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini kalau dikatakan Rasulullah itu kaum yang lebih besar bencinya daripada kaum Nasrani. Jadi kalau ditingkat orang paling benci itu Yahudi, hanya Nasrani. Nah, kemudian terjadilah di bulan 1 Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, setelah Rasulullah 1 tahun pasca dilakukannya perjanjian Hudaybiyah,
akhirnya kerinduan para sahabat bersama Rasulullah akhirnya bisa dilaksanakan yang namanya umroh. Nah, jadi akhirnya di tahun berikutnya bisa melaksanakan umroh qada. Nah, jadi beliau berangkat bersama para sahabat kurang lebih 2000 orang menuju kota Mekah untuk melakukan yang namanya umroh. Nah, tapi beliau berstrategi juga dalam artian antisipasi. Jadi didahului oleh pasukan berkuda 100 orang pasukan jaga-jaga kalau kaum kafir Quraisy siap-siap melakukan yang namanya perang. Jadi Rasulullah pun mengikuti jalan yang tidak umum. Kenapa? Karena ternyata ada pasukan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, tapi akhirnya kada bertamu di jalan. Khalid bin Walid ini belum masuk Islam lagi. Jadi Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Nah, jadi Khalid bin Walid ini setelah masuk Islam dikenal dengan pedang Allah. Karena Sidin kada pernah kalah setiap berperang. Setelah Rasulullah wafat pun beliau adalah panglima perang yang luar biasa. Tapi Khalid bin Walid ini wafatnya di atas ranjang. Jadi impian Sidin hendak meninggal di medan jihad, malah beliau wafat di atas ranjang aja. Artinya apa? Artinya yang namanya syahid syuhada itu memang ketentuan Allah. Tapi Khalid bin Walid itu dikenal dengan pedang Allah. Kenapa? Setelah beliau masuk Islam, betapa menjadi pembela Islam dan punya strategi yang luar biasa. Salah satunya beliau di perang Mu'tah melawan 200.000 pasukan, beliau bisa menang. Nah, menang dalam artian dengan pasukan yang kurang lebih 3.000, tapi bisa menyelamatkan seluruh pasukan, bisa kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah memasuki kota Mekah. Perjanjiannya adalah pada saat Rasulullah masuk kota Mekah, para kaum kafir Quraisy itu keluaran dulu. Jadi bubuhan kaum kafir Quraisy ini akhirnya minggat dulu ke namanya adalah Jabal Abu Qubais. Itu ini jadi tempat kerajaan istana raja Jabal Abi Qubais. Kalau yang bahari Jabal Abi Qubais itu adalah tempat diasingkan Rasulullah bersama para sahabat kurang lebih 400 orang. Lembah Jabal Abi Qubais, Sijiin. Nah, 3 hari Rasulullah bersama para sahabat melakukan yang namanya tawaf, kemudian sya'i, tawaf 7 kali, dan Rasulullah menunjukkan dan membuat banyak orang-orang Mekah kagum. Jadi mereka yang datang ini adalah orang-orang yang benar-benar dengan kasih sayang dan mempunyai kerinduan kepada Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kadada sama sekali menunjukkan bahwasanya hanya datang bubuhan sahabat ini ingin menunjukkan permusuhan, kada, tapi menunjukkan perdamaian. Sehingga banyak di antara kaum kafir Quraisy, orang-orang di Mekah itu akhirnya merasa tersentuh, sehingga sebagian dari mereka memeluk agama Islam. Salah satunya adalah ajilnya Khalid bin Walid. Nah, inilah mungkin yang mengulah Khalid itu berpikir, Khalid bin Walid tadi berpikir ajil apa aja masuk Islam juga kan. Nah, dan ajilnya Khalid bin Walid ini ditakdirkan oleh Allah menjadi istri Rasulullah, jadi menikah dengan Rasulullah.
Nah, jadi itu cerita di Mekah. Pada saat beliau setelah 3 hari datanglah kaum kafir Quraisy ini menegur bahwasanya sudah cukup keberadaan para sahabat dengan Rasulullah di kota Mekah untuk melaksanakan umrah, waktunya habis sudah. Nah, bayangkan kan Rasulullah nih bahari lahir di Mekah, kampung sini di Mekah, Baitullah di Mekah, tapi apa? Tapi pada saat balik di Mekah dibatasi orang waktunya. Coba bayangkan, artinya seorang nabi yang terusir dari tempat kelahirannya sendiri. Ini betapa luar biasa hati Rasulullah pun. Tapi pada saat itu Rasulullah pun tidak protes. Nah, jadi tidak ada semacam perasaan Rasulullah timbah rasa nyaman di sana, akhirnya minta tambah waktunya. Ada Rasulullah tanpa ini, kemudian beliau mengikuti perjanjian itu, kemudian beliau bersama para sahabat balik menuju Madinah. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi di antara waktu tersebut. Yang pertama adalah adanya seorang namanya Yahudi. Nah, makanya Yahudi ini jahat luar biasa, bernama Zainab binti Harith, memberi sepotong paha kambing kibas yang beracun kepada Rasulullah. Ini adalah salah satu yang menyebabkan ceritanya Rasulullah itu garing juga, dan menjelang kematian beliau pernah bercerita karena pernah diracun orang. Padahal Rasulullah itu terkenal orang yang sehat luar biasa. Kenapa? Karena Sidin sangat menjaga kesehatan, menjaga makanan. Termasuk orang yang berhenti sebelum kenyang, makan setelah makan sebelum lapar. Nanti kita terbalik nih, makan terus walaupun kenyang. Nah, tapi saat itu orang Yahudi ini beralasan, wahai Rasul, kenapa aku meracun pian? Karena aku berpendapat seperti ini. Saya ingin mencoba apabila pian itu, wahai Muhammad, betul-betul seorang nabi, niscaya perbuatan saya ini tidak akan membahayakan. Tapi bila pian seorang nabi yang palsu, nah alasan Zainab ini mau juga. Saya mengharap agar Tuhan melepaskan kita dari kejahatan itu. Nah, jadi Rasulullah waktu itu memaafkan, tapi ternyata di antara sahabat ada yang wafat atas perbuatan Yahudi. Si Zainab binti Haris tadi yang menjadi mengolahkan kambing tadi. Akhirnya apa? Akhirnya wanita tersebut disuruh dikisas, dibunuh, ya. Nah, kemudian di waktu pulang menuju Madinah, nah itu tadi belum sampaikan bahwasanya Rasulullah menikahi siapa? Maimunah binti Harithah al-Hilaliyah, yaitu bekas istri pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan inilah istri beliau yang terakhir, tetapi beliau tidak berkumpul dengan dia kecuali sesudah keluar dari Mekah. Nah, ini yang jalurun pamannya Khalid bin Walid tadi. Nah, sempat ada dialog Khalid bin Walid ini lawan bubuhan Abu Sufyan, lawan Ikrimah bin Abu Jahal, yang akhirnya samuaan ini masuk Islam juga akhirnya. Nah, jadi waktu itu Khalid bin Walid, kita perangi aja Rasulullah yang sudah memasuki kota Makkah. Tapi Ikrimah jangan-jangan pian ini dia menyambat. Ini dialog antara Ikrimah dengan Abu Sufyan. Jangan-jangan Ikrimah ini adalah salah satu pengikut dari orang-orang yang Ikrimah benci saat ini, ya.
Nah, jadi sudah ada sinyal-sinyal hidayah itu sudah ada oleh Allah untuk mereka ini, tapi mereka belum anu. Sedangkan Abu Sufyan ini kan anak Sidin sudah termasuk di golongan Rasulullah. Jadi Abu Sufyan ini anak Sidin adalah istri Rasul juga yang sudah hijrah ke Madinah lawas. Nah, jadi itu adalah sinyal-sinyal terjadinya penaklukan kota Mekah itu jauh lebih mudah. Kenapa? Pimpinannya satu persatu sudah mulai terbuka terhadap Islam, yaitu siapa tadi? Khalid bin Walid, kemudian Abu Sufyan sudah berubah pikiran, dan Ikrimah juga sudah mulai ragu dengan keyakinan. Nah, itu mungkin yang kita bisa bahas pada hari ini. Besok kita bahas mengenai perang Mu'tah. Nah, di sini juga gugurnya, jadi tidak berlakunya lagi dulu itu ada yang namanya, ini minta maaf, mungkin ada orang menjadikan dalil, kan orang-orang yang perang itu boleh kawin kontraknya. Itu memang belum ada dalilnya. Setelah perang Khaybar ini itu sudah dihapus. Jadi ulun suah menemui kawan menunjukkan dalilnya aja, bahwasanya boleh kawin mut'ah atau kawin kontrak. Jadi kayak orang di puncak-puncak tuh banyak pian buahan, minta maaf, dari Timur Tengah datang mengawini orang-orang bubuhan kita di sana. Jadinya berjangka, kita mau kawinilah 5 hari. Nah, ini namanya kawin mut'ah, dan ini ajaran Syiah. Nah, ini kada boleh, dan itu sudah dihapus di perang ini. Syariat itu kada ada lagi. Jangan sabut mut'ah, dan itu bahasanya haram hukumnya, sama aja mempermainkan binian. Nah, itu sebagai tambahan dari ulun setelah ulun membaca ini, sama halnya pelarangan yang sebelumnya adalah khamar. Nah, itu juga perlahan-lahan oleh Rasulullah. Itu mungkin yang bisa ulun bahas, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kurang lebihnya ulun minta halal, minta ridha, minta maaf. Dan taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Habibullah, taqabbalallahu minkum.